Namo Buddhaya Soti Hotu. Perkenalkan, nama saya Joni dari SMPN Pas 1 Batam. Hari ini saya akan menceritakan tentang raja pendukung Buddha yang bernama Raja Anjata I. Tahukah teman-teman kisah Raja Anjata I? Bagaimana perannya dalam menyatuni Buddha? Nilai-nilai luhur apa yang dapat kamu teladani dari Raja Anjata I? Mengapa beliau terpengaruh bujukan Dewa Datta? Mengapa beliau tega mempidanakan ayahnya hingga mengangkat? Nilai positif mana yang dapat kamu petik dari kisah Raja Anjata I? Simak kisahnya berikut. Anjata I adalah putra Raja Bimbisara. Ibunya bernama Ratu Videha. Ketika usianya menjelang dewasa, ia menikah dengan putri Wajira, anak Pasenadi Kosala. Pada waktu itu, Dewa Datta merasa iri hati atas kemasyhuran Buddha dan beberapa siswa utamanya. Dewa Datta sangat membenci Buddha dan para siswanya. Ia memperalat Pangeran Anjata I sebagai senjata untuk balas dendam dan memengaruhi Pangeran Anjata I melalui kesaktiannya. Ia menjelma anak kecil berkalung beberapa ekor ular berbisa, lalu mendekati Pangeran Anjata I. Anak kecil itu menjatuhkan diri di pangkuannya. Tak lama kemudian, anak kecil itu lenyap dan Dewa Datta menampakkan diri di depannya. Peristiwa itu membuat Pangeran Anjata I langsung menghormat dan menyatakan diri sebagai penyokongnya. Dewa Datta dibangunkan sebuah wihara besar dan menga di Gaya Sisa. Setiap pagi ia diiringi sejumlah pengawalnya. Ia mempersembahkan dana, makanan, dan keperluan pokok lainnya kepada Dewa Datta. Pangeran Anjata I belum menyadari akibat buruk yang ditimbulkan dari pergaulannya dengan Dewa Datta. Selanjutnya, Dewa Datta menghasut Pangeran Anjata I untuk merebut kekuasaan dan membunuh ayah kandungnya sendiri, yaitu Raja Bimbisara. Dewa Datta berusaha membujuk terus hingga Pangeran Anjata I tidak berdaya dan akhirnya menyepakatinya. Pangeran Anjata I akan membunuh ayahnya dengan sebilah keris, namun tertangkap oleh pengawal istana. Raja Bimbisara tidak menghukum Pangeran Anjata I. Dengan penuh cinta kasih, Raja menanyakan tujuan berbuat demikian. Mengetahui bahwa yang dikehendaki adalah tata kerajaan, pada waktu itu juga Pangeran Anjata I dinobatkan sebagai Raja Kerajaan Magadha. Selanjutnya, Dewa Datta kembali menghasut Raja Anjata I agar ia menyekap dan mengurung ayahnya dalam penjara. Ayahnya tidak boleh diberi makanan atau minuman. Raja Anjata I segera memerintahkan pengawalnya untuk menjalankannya dan melarang siapapun juga untuk menjenguknya kecuali ibunya sendiri, Ratu Videha. Raja Anjata I tetap mengetahuinya dan memperingatkan ibunya. Ratu tidak kekurangan akal untuk memerah sari makanan, kemudian melumurkan di sekejur tubuhnya. Demi mempertahankan hidupnya, mantan Raja Bimbisara menjilati tubuh istrinya. Apapun yang dilakukan Ratu selalu diketahui Raja Anjata I. Akhirnya ibu dilarang menjenguk sama sekali. Habis saudara upaya yang bisa dibaktikan oleh Ratu Videha demi suaminya yang malang. Ia hanya bisa menangis dan berkata, "Oh Raja suamiku, sejak saat ini dan selanjutnya, saya mungkin sudah tidak dapat melihatmu lagi. Saya hanya bisa memohon maaf seandainya selama kita menempuh hidup bersama ini, saya pernah membuat kesalahan baik melalui tindakan, ucapan, maupun pikiran." Bimbisara tidak mendapatkan makanan lagi. Akan tetapi, karena Bimbisara telah meraih tingkat kesucian Sotapanna, beliau ternyata masih dapat mempertahankan kehidupan dengan melaksanakan meditasi berjalan mondar-mandir atau cakamana. Berkat kegiuran batinnya yang dinikmatinya dalam meditasi ini,
Wajahnya masih tetap tampak segar bugar dan berseri-seri. Raja Anjata I makin biadab dan keji. Tanpa rasa belas kasihan, diperintahkannya seorang tukang cukur untuk mengiris urat nadi kedua kaki ayahnya, lalu mengolesinya dengan garam. Bimbisara merasakan penderitaan luar biasa dan akhirnya meninggal dunia di dalam penjara. Raja Anjata I telah melakukan 1 dari 5 kejahatan yang paling berat karena telah membunuh ayah kandungnya sendiri. Perbuatan ini berakibat menghalangi pencapaian kesucian bagi dirinya sepanjang kehidupan sekarang. Bahkan ia pasti akan terakhir kembali di alam neraka Awici. Raja Anjata I membina pergaulan dengan orang bodoh, Dewadatta, sehingga diperalat dengan mudah untuk melakukan berbagai kejahatan bertentangan dengan hati nuraninya yang dalam. Raja Anjata I bukan hanya telah terkena bujukan untuk bersengkokor membunuh Buddha, namun Buddha tidak bisa dibunuh oleh makhluk apapun dengan cara apapun. Walaupun dengan berbagai macam cara, Raja Anjata I bersengkongkol dengan Dewadatta untuk membunuh Buddha. Upaya ini selalu mengalami kegagalan. Ia pernah mengerahkan sejumlah pemanah istana untuk membidik Buddha. Akan tetapi ketika Buddha mendekati pemanah pertama, ia begitu terpesona oleh keagungan Buddha sehingga seluruh tubuhnya menjadi kaku. Sapaan yang ramah tamah membuat pemanah tersebut membuang busur serta anak panahnya. Beliau kemudian membabarkan dharma kepada pemanah tersebut dan menyuruhnya pulang dengan melalui jalan tertentu. Para pemanah satu persatu membubarkan diri. Pemanah pertama kemudian menceritakan kegagalan rencana pembunuhan ini kepada Raja Anjata I dan Dewadatta. Bersamaan dengan meninggalnya Bimbisara, telah terjadi pula suatu peristiwa yang penting, yaitu lahirnya putra sulung Raja Anjata I. Mendengar kelahiran putranya, tak terlukiskan betapa bahagianya Raja Anjata I. Badannya bergetar dan perasaan cinta kasih kepada putra sulungnya meresap sampai ke tulang sumsumnya. Ia teringat kepada ayahnya yang disekap dan disiksa dalam penjara. Raja Anjata I menanyakan keadaan ayahnya sekarang ini dan sekarang diperintahkan untuk membebaskannya. Namun disampaikan berita bahwa ayahnya telah meninggal. Ia merasa tertegun dan bergegas. Dia lari menjumpai ibunya dan bertanya, "Ibunda tercinta, suatu aku lahir. Apakah ayah juga mencintai diriku seperti halnya saya sekarang ini mencintai putraku?" Dengan bersenggangal karena sedih, Ratu Wideha menuturkan, "Apa yang engkau katakan, putraku? Sewaktu engkau masih dalam kandungan, aku merasa ingin sekali menghisap darah dari tangan kanan ayahmu. Dengan senang hati dan tulus, ayahmu mengamurkannya. Aku bermaksud ingin menggugurkan kandunganku dan setelah engkau lahir, aku ingin membunuhmu. Namun ayahmu selalu melarangku. Ketika engkau menderita bisul di tanganmu, ayahmu memeluk dan meletakkan dirimu di pangkuannya. Dengan hati-hati sekali, ia kemudian mengisap bisulmu yang sudah matang dengan mulutnya. Oh putraku, karena rasa sayang dan cinta kasihnya kepadamu, ayah menelan nanah dan darah yang menjijikan serta memuakan itu." Mendengar cerita ibunya, Raja Anjata I sangat menyesal atas tindakan keji yang dilakukannya. Makin mengingat kebajikan ayahnya, makin sedih hati Raja Anjata I bagai diiris pisau. Raja Anjata I tidak ingin menemui Buddha karena merasa malu atas kejahatannya dalam bersengkongkor dengan Dewadatta. Tabib bernama Jiwaka Komarabaca segala mengajukan Raja Anjata I untuk menjumpai Buddha. Setelah mendengar nasihat Buddha, Raja Anjata I akhirnya sadar akibat kejahatan yang ditimbulkan dari bergaul dengan Dewadatta. Saat itu pula Raja Anjata I tidak dipercaya lagi dengan Dewadatta. Raja Anjata I berusaha untuk mengimbangi kejahatan dengan memupuk keyakinannya terhadap Triratna. Ia senantiasa menyokong kebutuhan hidup para biku. Raja Anjata I memberikan andil yang sangat berharga dalam sidang agung Sangga atau Sanggayana pertama Rajagaha. Untuk menghimpun dan merangkum ajaran murni Buddha,
Selain itu, Raja Ajata I juga membangun sebuah stupa untuk menyimpan peninggalan jasmani Buddha. Pada akhir hidupnya, akibat kejahatan yang dilakukannya, Raja Ajata I mati dibunuh oleh putranya sendiri dan terlahir di alam neraka selama 60.000 tahun. Kelak Raja Ajata I pun berhasil meraih pembebasan sejati sebagai Paceka Buddha bernama Widitawesesa. Terima kasih buat teman-teman sudah menonton video ini. Semoga dengan video ini bisa menambah wawasan dan ilmu bagi teman-teman semua. Terima kasih. Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya, Soti Hotu.